Assalamualaikum. Okay. Good morning, students. Good morning, How are you today? we are okay. I'm very well, thank you. Who is the absent today? Ini Ini. Semuanya ini berarti ya? Oh iya, semuanya nanti itu. Happy prayer? No, okay. Please pray prayer, please. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Thank you. Nah, oke. Saya ingin tanya nih kepada Anda mengenai materi yang kemarin kita bahas. Masih ingat gak? This is memorable videos, but when we were studying, ya. Tentang apa sih materi kemarin? Days. Okay, about days. How many days in a week? 7 days. What are they? Monday, Sunday dulu mungkin ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ya, there are 7 days in a week. Ada 7 kali dalam seminggu. Oke, terima kasih. Nah, I want to ask you now, what time is it? Jam 8.20. Bahasa Inggrisnya apa sih 8.20 itu? 8:20. 8:20. Oke, thank you. Jam 8.20 adalah 8:20. Karena kan 8:20. Oke, good. Thank you. Nah, hari ini ya, today we are going to learn about time. Ya, kita akan belajar mengenai time, waktu. Ya, tujuannya adalah kenapa kita harus belajar time? Karena supaya diharapkan kalian itu mampu untuk menyebutkan jam dalam pola pas dan tu dengan benar. Kalian juga diharapkan bisa menuliskan jam dalam bentuk pas dan tu dengan tepat. Itu tujuannya. Jadi menyebutkan dan menuliskan jam dalam bentuk pas dan tu. Bisa dipahami? Now, are you ready to learn English? Ya, belajar bahasa Inggris? Thank you. Sesuai dengan kesepakatan kelas waktu awal pembelajaran ya, awal masuk, bahwa kita itu duduknya, kalian ya, duduknya harus sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yaitu gaya belajar yang di depan harus diduduki oleh visual, yang tengah oleh auditory, dan yang belakang oleh kinestetik. Oke, nah kita akan belajar mengenai time. What is time? Time itu artinya waktu, jam, ya. Nah, tadi ada yang mengatakan itu adalah jam 8.20. Yang mengatakan 8:20. Bukan gitu ya? Benar atau benar? Benar ini. Karena 8 itu kan 8. Ini 20 benar. Pembacaan jam itu kan ada yang menggunakan American, ada yang menggunakan British. Nah, ini versi Americannya 8:20. Nah, tapi sesuai dengan tujuan pelajaran yang Bapak tadi katakan, bahwa diharapkan kan itu mampu untuk mengucapkan apa? Jam dengan pola pas dan tu. Nah, itu. Menuliskan jam dengan pola pas dan tu. Pengucapan dan menuliskan pas dan tu. Maka yang diharapkan di sini adalah pengucapan jam menggunakan pas dan tu. Nah, berarti jam British. Gitu. Ya, bukannya ini benar, tapi yang pas dan tu. Nah, pas itu apa? Pas tu itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jam dan pas dan tu.
Dan sini 8 20. Ucapan tadi kan 820. Nah, kalau menggunakan past dan to, ya, kalau menggunakan past dan to itu bisa pertama ini it's 20 minutes past 8. Kan dari hasil Anda mengamati ini, apakah ada yang Anda ingin tanyakan atau yang Anda kurang pahami dari hasil apa yang Anda amati ini? Silakan. Ada? Ya, ada apa? Oke, penggunaan pas dan to yang saya underline ya, yang saya garis bawahi ya, yang pas dan to. Apa itu maksudnya penggunaan pas dan to? Yang tahu? Sebelum saya menjawabnya, ada yang tahu penggunaan pas dan to? Ya. Nah, kalau enggak, kita lihat tulis ini untuk gambar ya. Penggunaan pas dan to. Ini sebuah jam dinding ibaratkan ya. Jam dinding, cakar setengah. Di sini angka 12, jamnya ini angka 6, di sini 9. Di sini 3. Ini tengah-tengahnya. Nah, penggunaan pas dan to kayak gimana? Ini pas dan to. Nah, artinya pas itu misalnya di sini jam 1 lewat 10 menit. Dalam bahasa Inggris, ucapannya itu British ya. Pertama apa dulu? Menit dulu. 10 minutes. Jam 1 lewat 10. Pas. Berarti lebih. Ya. 1 1. Jadi dibalikkan. Jam 1 lebih 10 menit. Nah, di sini menggunakan artinya jikalau ada arah jarum jam berada di arah sini, jarum jam, maka setelah menit diucapkan bentuk pas. Kalau arah jarum jam berada di arah sini, maka setelah menyebutkan menit diikuti oleh to dan masuk kepada jam. Jadi itu apa Pak? Itu artinya kalau ini mau lebih, berarti ini namanya Nah, di area kan jam 2 lewat 45 menit. Jadi bukan lagi sekian jam 3 kurang seperempat. Ya, kan jam 2:45 dibacanya jam 3 kurang seperempat. Nah, ini 45 kan sini. Ada penggunaan apa lagi yang ditanyakan? Ada penggunaan quarter. Nah, quarter dan half. Nah, paham? Nah, Bapak akan memberikan sebuah soal, ya, sebuah soal berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing yang telah dilakukan, kita lakukan ya melalui asesmen diagnostik di awal pembelajaran waktu itu, ya. Nah, di sini ada auditori, ada kinestetik dan ada visual. Nah, sebelumnya saya akan berikan dulu kepada visual. Di sini yang dekat. Jadi kalian isi berdasarkan sesuai dengan anjuran di sini, ya. Terus ini auditori. Saat ini adalah kinestetik. Oh, sorry, ini bukan. Nah, ini kinestetik. Visual. Kinestetik. Ini kinestetik. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Soalnya sama ya, antara audio dan audio pasti bakal sama, antara visual dengan visual pasti sama, pasti sama. Nah, boleh Anda bertanya kepada teman sebangku Anda. Boleh tanya-tanya, silakan
ini isinya seperti apa, ini jawabannya seperti apa, boleh kelihatannya. Kerjasama boleh. Ya, bagi yang sudah tahu, sudah paham, Anda harus bisa membantu teman sejawatnya yang sedang mengalami kesulitan. Silakan bantu. You know what it you. It's 1 minute. Jadi di sini Ya, terima kasih kalau sudah dan kerjasamanya antar tim. Dan sekarang saya minta presentasikan masing-masing kelompok. Ini kan dua ya, agak gede sama kaya. Yang satu ini kelompok dari visual, itu kelompok dari auditori, itu kelompok dari kinetik. Perwakilan satu untuk bacakan ke depan hasilnya dari visual dulu, silakan. Visual. Oh, kami silakan Kanianti. Silakan. Lihat hasil dari kelompok visual. Ini adalah hasil dari Perlihatkan. kelompok visual. Oke, good. Silakan. Jam 3 lebih 8 menit, jam 3 lebih 40 menit dibaca. It's 20 minutes to 3. Oke. Give us to Kanianti. Silakan untuk kelompok auditori. Silakan kelompok auditori. Oh, you boy, please, semua. Rani boy. Silakan. saya akan membacakan hasil. Nama kamu dulu, nama kamu. Nama saya Irsan Insya. Dari dari 7D. Hasilnya kelihatan sah. Nah, itu ya. Oke. jam 2 lebih 30 menit. Jam 2 lebih 30 menit. Dibacanya It's half past 2. It's 2:30. Bacakannya. Oke, yuk please, come on. Silakan, name. What's your name? Cindy. Oke, Cindy. Apa? Oke, 6 o'clock katanya. Jam berapa kah itu? Jam 6 pas. Lihat hasilnya. Nah, ini jadi membuat sebuah jam kalau untuk kinestetik. Setelah mempelajari dari materi tentang time dan tugas-tugas yang tadi diberikan sesuai dengan gaya belajarnya, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa apa? Bahwa dalam pendidikan itu ada tuh, ada pas. Ada apa lagi? Ada quarter, ada half, ada o'clock juga ya. O'clock. Apa o'clock teh? Menyatakan pas. Jam 10 pas 10 o'clock gitu. Ada quarter artinya 15 menit atau seperempat. Ada half artinya 30 menit atau setengahnya. Jadi menggunakan quarter half itu tidak boleh menggunakan 15 atau 30 menit. 30 menit tidak, tapi menggunakan half atau quarter. Serta yang berisik juga mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya adalah kita harus mengucapkan apa dulu? Menit dahulu. Setelah menit baru menyebutkan tuh atau pas. Lihat dari arah jarum jamnya. Kalau jarum jam berada di sini, maka ucapan tuh. Kalau jarum jam sebelah sini, maka ucapan pas. Setelah itu menyebutkan jamnya. Gitu. Paham? Nah, kalau seperti itu, coba nih sekali lagi untuk penguatannya materi ini. Now, what time is it? Okay, it is 10 o'clock, yaitu jam 10. What time is it?
Nah, lihat. Jam berapa ini? Jam 10:05. Maka kita ucapkan 10:05. 5 minutes past 10. Good. 5 minutes past 10. What time is it? Jam 10:05 apa? Ginter adik. It's a quarter past 10. Are you happy now? Thank you. Bahagia ya, bahagia bangsa Inggris bahwa English is fun. Ya, bahwa itu adalah menyenangkan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk PR nih, untuk PR kalian buat 5 kalimat menggunakan jam tapi dalam bentuk kalimat bukan angka. Bentuk kalimat mau menggunakan itu atau pas, terus tuliskan keterangannya jam segitu Anda lagi ngapain atau daily activities. Misalnya jam 4:30 saya bangun tidur. Misalnya I wake up at half past 4. Saya bangun tidur jam 4:30. Nah, gitu in the morning, di pagi hari gitu. Ya, jadi gunakan daily activities dengan keterangan jamnya. Paham? Kenapa seperti itu? Karena pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai daily activities. Akan nyambung dengan jam. Oke. You understand? Yes. Oke. Thank you. Sebelum kita pulang ya, sebelum berakhir pelajaran, kita ucapkan hamdalah. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.